Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit mengomentari kali ini adalah tentang rilis Bank Indonesia terkait dengan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Rilis ini nyaris malam sekali ya baru keluar ya. Tapi mungkin media massa sudah menerima sebelum ada di laman ini ya, karena saya lihat media massa sudah memberitakan sejak awal, tapi saya baru melihatnya malam. Nah, itu judulnya adalah perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah per 27 Desember 2024. Seperti biasa, rilis ini adalah ditandatangani oleh Departemen Komunikasi ya. Nah, kita baca aja nih. Berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai berikut. Saya refresh ya, saya ingatkan kembali bahwa rilis yang semacam ini tiap minggu ya hari Jumat. Ya, hari Jumat, kadang sore sudah keluar, kadang malam. Tapi mungkin kalau media jurnalis mungkin sudah menerima sejak sore. Cuman kita yang melihatnya dari laman Bank Indonesia kadang malam baru ada. Nah, saya lanjut. Pada akhir Selasa 24 Desember 2024, Selasa ya, ini diinformasikan, rupiah ditutup pada level 16.185 per dolar Amerika Serikat BIT, berarti penawarannya Bank Indonesia ya. Lalu yield SBN 10 tahun turun ke 70,19, berarti 7,02%. DXY itu adalah indeks dolar ya, indeks dolar terhadap 6 mata uang dunia, tapi ada perhitungannya, keranjangnya nggak sama 6 seperti euro, pound sterling, Kanada dan seterusnya. Itu menguat ke level 108,13. Lalu yield US Treasury Note naik ke 4,583%, jadi 3 digit itu 4,58%. Nah, informasinya begitu hari Selasa. Lalu pada hari Jumat kemarin, tapi pagi, jadi berita ini tidak memberitakan tentang Jumat sorenya, rupiah dibuka pada level 16.180 per dolar, berarti seminggu itu kalau dari awal sampai akhir ya relatif sama. Nah, yield SBN turun sedikit ke 7,00%. Itu informasi yang diberikan oleh rilis ini. Informasi lainnya adalah tentang aliran modal asing minggu keempat Desember 2024. Premi CDS Indonesia 5 tahun per 26 Desember sebesar 76,02 basis points, naik dibandingkan dengan 20 Desember 2024 sebesar 75,86 basis point. Ya, nanti kapan-kapan kita bicarakan tentang CDS ini, tapi prinsipnya dengan premi ini berarti pasar melihat risiko itu meningkat meskipun sedikit ya, risiko sedikit meningkat terkait dengan industri keuangan dalam konteks ini adalah pasar falas ya. Nah, lalu berdasarkan data transaksi tanggal 23 sampai dengan 24 Desember, non-residen asing maksudnya tercatat jual neto sebesar 4,31 triliun rupiah. Jadi jual neto berarti modal keluar ya, meskipun hanya berapa hari itu, 2 hari ya, 4,31 keluar. Jadi di pasar saham neto keluar, berarti lebih banyak asing menjual meskipun tipis. Lalu di pasar SBN juga begitu, dan juga di pasar sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI ya, kita berkali-kali bahas SRBI ini. Nah, informasi lain diberikan oleh Bank Indonesia kalau selama tahun 2024 sampai 24 Desember 2024 itu memang non-residen asing masih membeli neto, berarti masih ada arus masuk modal ya, 15,61 triliun di pasar saham. Nah, lalu 37,94 triliun di pasar SBN, jadi masih lebih banyak beli ya secara neto ya daripada menjual. Tapi sekedar informasi, saham maupun obligasi ini tiap hari ya transaksinya. Nah, ada data-data juga tentang sebulan netonya masuk berapa, keluar berapa. Nah, ini adalah data, ada mingguan bahkan tadi ada yang berapa hari. Nah, ini poin ketiga dari rilis ini adalah menginformasikan kepada kita selama setahun dari 1 Januari sampai 24 Desember itu. Neto beli
Berarti duit masuk 15,61 triliun di pasar saham, 37,94 triliun di pasar SBN, dan 167,83 triliun di SRBI. Nah ini benar-benar beberapa minggu ini fenomenanya seperti ini terus ya. Jadi perhatikan bahwa asing lebih banyak masuk ke dalam negeri kita, ke Indonesia dengan membeli surat utang Bank Indonesia. Surat utang jangka pendek ya. SRBI itu setahu saya maksimal 12 bulan. Ya, jadi SRBI kan kita sudah juga bahas dalam beberapa tayangan di kanal ini. Nah, bahwa SRBI Bank Indonesia sendiri itu memiliki underlying aset SBN. Jadi kepemilikan Bank Indonesia atas SBN itu menjadi underlying asset, ya semacam jaminan, tapi bukan jaminan dalam rangka untuk kalau nanti nggak bisa bayar pakai, itu bukan. Tapi intinya dia hanya berani mengeluarkan segitu dengan kepemilikan SBN gitu. SBN senilai tertentu dikeluarkan, SRBI senilai tertentu, dan ada selisih. Jadi kalau disederhanakan ini sebenarnya Bank Indonesia jual rugi ya dalam konteks ini, karena ini demi operasi moneter, demi stabilitas sistem keuangan. Itu misalnya tadi ada yield SBN sekitar 7, berapa 01, 7,02, sementara dia buat SRBI antara 7,2 sampai 7,3. Jadi selisih 0,1, 0,2 sampai 0,3% poin ya selisihnya. Segitu ruginya. Tapi nanti Bank Indonesia memiliki keuntungan dari hal lain. Kapan-kapan kita akan tayang soal tayang ulang dulu sudah kita sampaikan dari mana Bank Indonesia memiliki pemasukan dan pengeluaran. Saya lanjut. Poin keempat dari soal aliran modal asing ini khusus tentang semester 2. Nah, angkanya sekian. Nah, ditutup dengan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Gitu ya. Nah, tentang rilis ini beberapa media memberitakan. Tetapi dari beberapa kali kita membacakan rilis ini, sudah berapa minggu ini saya selalu membacakan rilis Bank Indonesia tiap Jumat ini, dibacakan hari Sabtu atau Jumat malam ya. Kelihatannya media, mohon maaf ini kepada para jurnalis, itu mengutip saja itu dari rilis, ditaruh ya bagian mana dari rilis tadi. Saya kira ini mungkin nanti karena ini akan terus berulang tiap minggu, ada baiknya jurnalis-jurnalis memberikan laporan yang lebih memiliki sisi lain. Misalnya tadi menjelaskan SRBI, bagaimana fluktuasinya, lalu tanya kepada ekonom, komentarnya apa terhadap hal itu. Mungkin akan lebih memperkaya pembaca ya untuk bisa memahami. Karena kalau dilihat ini masih berita-berita straight news saja. Nih, misal Antara News itu, kalau Antara wajar ya, Antara memang lebih cenderung memberikan berita straight ya. BI catat modal asing keluar bersih dari Indonesia capai 4,31 triliun. Nah ini berarti kan Antara meng-highlight, memfokuskan bahwa informasi dari Bank Indonesia tadi adalah soal di minggu ini yang tercatat keluar 4,31. Ada ROMUID, judulnya aliran modal asing kabur, tapi sama nih mengutip yang 4,31 triliun juga. IDN Times juga mencatat soal kabur 4,31, pipa juga. Jadi saya kira ini dan seterusnya, pikiran rakyat. Bagaimana ya? Jadi betul ini info ini jelas benar ya, bahwa karena dari berdasarkan tadi informasi Bank Indonesia. Tapi kalau tiap minggu kita kadang aliran keluar, minggu sebelumnya masuk, itu kan nampaknya informasi seperti itu kalau dibaca tiap minggu juga agak sedikit tidak memperkaya pengetahuan pembaca. Tapi kalau misalnya dianalisis bagian per bagian, dicoba, itu mungkin akan lebih menarik. Karena itu salah satu tujuan saya membacakan komentar berita ini, selain mungkin ya ngitik-ngitik ya, mudah-mudahan jurnalis-jurnalis bisa menambahkan lagi informasinya, dan sekaligus juga saya memberikan beberapa komentar yang mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan dari para pemirsa. Tadi saya ulangi di depan tadi itu bahwa ada data untuk aliran masuk dan keluar selama setahun, ya toh. Kemudian ada data di mana yang banyak masuk itu justru ke surat utangnya Bank Indonesia, bukan kepada SBN, apalagi saham. Saham itu kan berarti saham perusahaan ya. Itu mengapa kan perlu dianalisis. Lalu
meskipun cadangan devisa kita, duit ini masih masuk nih, dan kalau dikaitkan dengan berita lain cadangan devisa yang bertambah, ya, tapi mengapa rupiah tetap melemah, misalnya begitu kan? Ya, tentu rupiah menguat melemah itu banyak faktor ya, tapi kalau jangkanya panjang, setahun itu mestinya kan faktor fundamental yang lebih penting. Kalau harian atau mingguan bahkan bulanan itu bisa dinamika pasar, tapi kalau bicaranya setahun, 2 tahun itu kan mestinya terkait dengan cadangan devisa dan terkait dengan aliran keluar masuk modal, karena aliran modal masuk itu menambah cadangan devisa, misalnya begitu. Nah, dengan demikian saya tutup komentar saya. Ya, ekonomi Indonesia dilihat dari sisi ini masih kelihatan bisa dikatakan tidak terlihat berbahaya ya, tapi risiko sudah makin meningkat. Beda ya berbahaya itu, jadi kita bisa jalan di pinggir jurang nih. Ya nggak apa-apa, selama di pinggir itu kan nggak jatuh. Tetapi dari sisi risiko, peluangnya jatuh orang yang jalan di pinggir dengan jauh jaraknya dari jurang itu kan beda. Nah, saya memiliki pendapat dari beberapa informasi Bank Indonesia ini tentang berkaitnya SBN dengan SRBI, tentang modal asing yang lebih banyak wait and see, masuk-masuk sedikit, keluar-keluar sedikit. Ini menurut saya kita sudah mulai sedikit, bukan sedikit ya, kayaknya sudah mendekati jurang itu untuk bisa tiba-tiba modal keluar, tiba-tiba rupiah bisa ke 20.000 karena modal keluar tadi. Kemudian juga sekali ada permasalahan di teknis pembayaran utang pemerintah itu berkait, meskipun dalam hal ini Bank Indonesia menjadi bumper ya. Kalau pemerintah gagal bayar atau nyaris gagal bayar kan ada koordinasinya, maka BI beli SBN-nya. Tapi ini kan mau sampai kapan? Kalau ekonomi sektorialnya misalnya tidak membaik, karena ini kan terkait dengan industri keuangan ini sebetulnya maksudnya adalah biar dia stabil kondisi industri keuangannya, stabil moneternya, fiskal bisa jalan sehingga pemerintah bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pemerintah, mengelola negara. Nah, lalu sektor real yang terutama sekali adalah masyarakat dan swasta itu bergerak dinamis, ekonomi tumbuh, pendapatan masyarakat bertambah dan seterusnya. Tapi ini kan terhubung semua nih. Yang uang ini adalah aliran darah saja. Aliran darah tidak lancar, ini pasti sakit. Tapi aliran darah yang lancar saja tidak mencukupi jika tidak ada aspek-aspek lain untuk memastikan perekonomian itu berjalan secara sehat, dan yang lebih penting tidak hanya sekedar sehat. Sehat, tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi biar kita semua memiliki warning lah ya, early warning system, kita terus-menerus mencermati dan mengaitkan dengan urusan-urusan pribadi kita, karena kita semua juga harus berjaga, dan terutama sekali kita sebagai warga negara Indonesia tidak menginginkan negeri ini untuk mengalami krisis sebagaimana terjadi di tahun 1997-98. Semoga tidak terjadi demikian.